Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NIM 20201880040 akan menjawab pertanyaan UAS PAI nomor 1 bagian A dan B. Adapun pertanyaannya adalah, akidah atau tauhid merupakan fondasi dasar yang kokoh bagi sebuah bangunan agama Islam. Dia juga menjadi fondasi bagi kehidupan setiap orang muslim. Pertanyaan bagian A, jelaskan pengertian akidah baik secara etimologis maupun secara terminologis. Pengertian akidah secara bahasa atau etimologis adalah bentuk masdar dari kata aqoda, yaqidu, akidan, akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian. Adapun pengertian akidah secara terminologis atau menurut istilah diungkapkan oleh beberapa ahli. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazari, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran ini dipaterikan di dalam hati dan diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Sedangkan menurut Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, akidah adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Sedangkan pertanyaan bagian B, bagaimana cara mengaplikasikan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap muslim? Jadi, setidaknya ada 3 prinsip akidah yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertauhid, tidak menyembah selain Allah. Hal utama dan pertama yang perlu dilakukan ketika sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim adalah hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Robbi yang diyakini dan disembah. Yang kedua, melakukan ketaatan pada Allah. Mengimani Allah juga berarti harus siap untuk menaati perintahnya, Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, melakukan ketaatan pada Allah, yaitu mengimani Allah juga berarti harus siap untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Adapun contoh-contoh perilaku orang untuk mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dalam diri individu atau akidah dalam individu, yaitu implementasi akidah. Contohnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Perintah Allah seperti sholat, berzakat, haji, itu termasuk perintah Allah, dan larangannya dan menghindari larangannya. Dan yang kedua, akidah dalam keluarga. Contohnya sholat berjamaah yang dipimpin oleh ayah dan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Adapun contoh akidah dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu akidah sangat penting dalam hidup bermasyarakat karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara antara lain saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta suatu masyarakat yang tentram dan harmonis. Adapun akidah dalam kehidupan bernegara, contohnya tak perlu lagi menjual tenaga rakyat ke negara lain karena rakyatnya sudah memiliki SDM yang tinggi berkat penerapan akidah yang benar. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, maka negara tersebut akan memperoleh kehidupan yang baik. Begitu pula semua warganya akan hidup layak dan sejahtera. Yang selanjutnya, akidah dalam pemerintahan. Perilaku terhadap pemerintahan yang dapat membuahkan hasil yang bagus untuk rakyat dan negara. Segala keputusan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis adalah benar dan diridhoi Allah. Dengan begitu, nantinya akan dihasilkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang insya Allah juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nur Firdausi dengan NIM 2020188050. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu penyimpangan dalam urusan akidah atau tauhid disebut syirik, dan substansi kesyirikan hakikatnya sama sejak zaman Nabi SAW sampai zaman kita sekarang ini. Hanya bentuknya saja yang selalu berbeda sesuai perkembangan zaman. A. Apa yang dimaksud dengan syirik modern? Syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Yang B, bagaimana bentuk-bentuk syirik modern zaman sekarang ini dan bagaimana cara menanggulanginya? Jelaskan. Ada beberapa bentuk syirik zaman modern adalah menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana, yang menyembuhkan adalah Allah. Kemudian ada pula bentuk lain dari syirik modern, yaitu yang pertama, kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. 2. Ramalan melalui perbintangan. Nomor 3. Perbuatan syirik melalui SMS. Nomor 4. Penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Untuk cara menanggulangi syirik di zaman modern, yaitu yang pertama dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian nomor 2, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Nomor 3, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Nomor 4, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Kemudian nomor 5, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya yang C, apa saja bahaya syirik? Jelaskan. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain, yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, pelakunya diharamkan masuk surga. Keempat, kekal di dalam neraka. Kelima, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Nomor 6, sulit menerima kebenaran. Nomor 7, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Nomor 8, hanya akan memperoleh kesenangan semata. Dan yang terakhir, nomor 9, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hidayat dengan NIM 2020188079. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 3A dan 3B. Mengapa iman bagi seseorang itu penting? Karena supaya kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan perbuatan buruk. Iman memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa iman, kehidupan manusia akan seperti kapas yang diterbangkan ke sana kemari. Orang yang tidak beriman biasanya hidupnya akan kacau dan tidak terarah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 3B. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah
mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Saya Sahnas dengan NIM 2020188048 akan menjawab nomor 4. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin merupakan konsekuensi bertauhid kepada Allah. Dengan kata lain, ketika seseorang bertauhid secara benar, maka konsekuensinya dia pasti akan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisikan ibadah menurut Muhammadiyah. Ibadah adalah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. B. Jelaskan bentuk-bentuk ibadah dan syarat diterimanya suatu ibadah. Ibadah secara umum dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah yang dimaksud adalah ibadah khusus atau ibadah murni, yakni suatu ibadah yang semata-mata untuk ibadah. Yang masuk ke dalam kategori ini adalah syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakat dengan urutan nilai kemurnian ibadahnya. Artinya syahadat adalah ibadah yang paling murni, sedangkan zakat adalah yang paling dekat dengan dimensi sosial lantaran memiliki dampak sosial secara langsung. Demikian pula sholat lebih murni ketimbang puasa, dan demikian seterusnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah umum, yakni kegiatan pengabdian yang secara tidak langsung tertuju kepada Allah. Ia mencakup pergaulan yang baik dan menunaikan hak-hak para hamba Allah, seperti berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir, mengasihi kaum lemah dan menyayangi binatang. C. Baca dengan tartil dan fasih Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. Ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat 57, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Rahman, NIM 202018808046. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tepatnya bagian nomor 5. Langsung saja, yang pertama saya akan menjawab yang bagian A terlebih dahulu, mengenai dalil Al-Quran tentang pernikahan dan tujuannya. Untuk dalilnya terdapat pada surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuhalihimu wa hu min fadlihi wa hu wasi'un alimun. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Surat An-Nur ayat 32. Lalu untuk tujuannya, yang pertama yaitu menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Yang kedua, melakukan sunnah Rasul. Yang ketiga, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki keturunan. Yang kelima, menyempurnakan agama. Lalu selanjutnya yang bagian B, mengenai 4 kriteria dalam memilih jodoh. Yang pertama yaitu agamanya, yakni taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, nasab atau silsilah keluarganya. Yang keempat, kecantikan maupun kegandengannya. Selanjutnya yang bagian C, mengenai adab melamar calon pasangan. Yang pertama yaitu
menentukan dan mengenali calon pasangan. Yang kedua, calon pasangan harus single atau tidak terikat. Yang ketiga, memantapkan hati untuk melamar. Yang keempat, meminta izin kepada calon pasangan. Yang kelima, meminta izin kepada wali calon pasangan yang akan dilamar. Yang keenam, mendatangi kediaman calon pasangan. Yang ketujuh, musyawarah dan menyampaikan tujuan untuk melamar. Yang kedelapan, melakukan penyerahan hantaran secara simbolis. Yang kesembilan, penutupan acara lamaran. Yang kesepuluh, menikmati hidangan serta melakukan saling bercengkrama. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal nomor 5 UAS Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.